Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan PPh yang penting di dalam perpajakan 1, yaitu PPh 21, PPh 22 dan PPh 23. Nah, langsung saja yang pertama PPh 21, yaitu pajak untuk pegawai dan pekerja. Fungsinya itu digunakan untuk memotong pajak dari penghasilan yang diterima oleh pegawai, pensiunan dan tenaga ahli karena pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, tujuannya itu untuk memotong pajak langsung dari sumbernya, jadi tidak menumpuk di akhir tahun. Nah, lalu subjek PPh 21 itu orang pribadi yang mendapatkan penghasilan seperti pegawai, pensiunan, tenaga ahli dan penerima honorarium. Dan yang bukan subjek PPh 21 itu pejabat diplomatik asing, anggota organisasi internasional kecuali WNI, dan penerima beasiswa atau bantuan sosial. Objek PPh 21. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh 21 itu meliputi gaji, tunjangan, THR, lalu uang pesangon, honorarium, dan pensiun berkala. Tarif pemotongan. Tarif pemotongan itu menggunakan tarif progresif yang berdasarkan UU PPh pasal 17, yaitu 1 sampai 50 juta 5%, 50 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, dan 500 juta ke atas itu 30%. Lalu ada catatan, tarif bisa lebih tinggi 20% apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP. Lalu pemotong pajak itu ada pemberi pekerjaan atau perusahaan, lalu bendahara pemerintah, dan penyelenggara kegiatan. PPh 22. Selanjutnya tentang PPh 22, ini adalah pajak yang dipungut dari kegiatan barang atau pembelian barang impor dan juga pembelian yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mengawasi kegiatan impor, begitu juga untuk memastikan bahwasannya pajak langsung disetorkan atau dibayarkan atau langsung dipotong ketika transaksi terjadi. Selanjutnya, subjek dan objek dari PPh 22. Kita mengenal subjek dan objek secara langsung supaya kita lebih memahami. Pertama, ada subjek dari PPh 22. Yang pertama adalah bank devisa dan bea cukai. Yang kedua adalah bendahara pemerintah, dan yang terakhir adalah badan usaha tertentu. Nah, objek dari PPh 22 yang pertama adalah impor barang. Maka yang melakukan pemungutan adalah subjeknya tadi, bank devisa atau bea cukai. Yang kedua adalah pembelian barang oleh instansi pemerintahan. Maka yang memungut pajak dari objek ini adalah bendahara pemerintah. Kemudian yang selanjutnya penjualan hasil produksi dari industri tertentu. Maka ini dilakukan oleh badan usaha tertentu. Sama juga halnya subjek ini atau badan usaha tertentu ini memungut pajak dari penjualan BBM, gas, dan pelumas. Kemudian penjualan dari atau pengumpulan dari usaha pengumpul. Setelah mengetahui subjek dan juga objek dari pajak PPh 22, kita harus selanjutnya untuk mengenal tarif yang dikenakan oleh pajak PPh 22. Yang pertama, bagi impor oleh importir yang sudah berizin, pajak yang dikenakan hanya sebesar 2,5%. Kalau impornya itu dilakukan oleh tanpa
importir berizin, maka lebih tinggi yaitu 7,5%. Kemudian selanjutnya pembelian oleh instansi pemerintah hanya berjumlah 1,5%. Dan yang selanjutnya penjualan BBM, akan tetapi BBM di sini ke Pertamina, SPBU Pertamina, maka tarif yang dikenakan adalah sebesar 0,25%. Sedangkan penjualan BBM ke SPBU yang bukan Pertamina, maka tarif yang digunakan lebih tinggi yaitu sebesar 0,3%. Dan selanjutnya industri seperti industri semen, kertas, baja, otomotif dan lain-lain itu hanya sebesar 0,1% sampai 0,3%. Sedikit catatan, untuk objek barang impor itu dikecualikan untuk pemungutan pajak. Akan tetapi tidak semuanya dikecualikan. Yang dikecualikan hanyalah ketika impor itu digunakan untuk kegiatan diplomatik, barang yang bebas bea atau impor sementara. Maka yang ini, selain dari ini, semuanya dikenakan PPh 22. Saya akan membahas tentang PPh pasal 23. Nah, yang mana PPh pasal 23 itu digunakan untuk memotong pajak atas penghasilan, bukan dari pekerjaan seperti bunga, dividen, royalti, ataupun dari sewa. Nah, tujuan dari pemotongan itu pemotongan dari penghasilan dari modal ataupun jasa proporsional yang dikenakan pajak, meskipun itu semua bukan dari gaji. Nah, pemotongan PPh 21 itu ataupun subjek dari PPh 23 itu yaitu merupakan badan pemerintah, badan usaha, penyelenggara kegiatan, dan juga orang pribadi tentunya, seperti akuntan pabrik, seperti dokter, notaris, dan banyak hal lainnya. Nah, untuk pemotongannya itu PPh pasal 23 yang terpecah atas dua pemotongan. Yang pertama atas dividen, bunga, ataupun royalti itu dipotong 15% dari jumlah bruto, sedangkan sewa dan penghasilan dari penggunaan harta yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto itu. Nah, buat contohnya itu seperti perusahaan yang dia itu ingin membayar bunga pinjamannya, dan dia itu akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15%. Nah, dan kalau dia itu membayar uang sewa gedung dan dia itu dikenakan tarif sebesar 2% dari pemotongan pajak PPh pasal 23 ini. Nah, dan juga ada hal yang dikecualikan dari pemotongan pajak PPh 23 ini, yaitu apa? Yang pertama, ada pembayaran bunga ke bank. Itu tidak dikenakan PPh pasal 23. Juga yang kedua, dividen antar perusahaan dalam negeri. Dalam artian ini dalam satu grup perusahaan. Yang ketiga, itu ada obligasi yang diperdagangkan di pasar bursa. Dan juga yang keempat, yaitu suatu jasa keuangan tertentu yang dia itu diatur oleh PMK. Nah, mungkin sekian saja pemaparan dari PPh pasal 23. Nah, jadi pada kesimpulannya untuk PPh 21 itu kita akan mengenal ada 4 tarif, yaitu tarif yang pertama itu dari 1 hingga ke 50 juta itu akan terkena
5%. Sedangkan 50 juta plus 1 sampai 250 juta itu akan terkena 15%. Dan yang ketiga itu ketika dari 250 juta plus 1 sampai ke 500 juta itu akan terkena 25%. Dan yang terakhir, jika kita memiliki penghasilan lebih dari 500 juta, kita akan terkena 30%. Nah, sedangkan untuk pasal 22 PPh 22 kita akan mengenal 6 tarif. Yaitu yang pertama ada ketika impor menggunakan importir yang berizin. Itu atau biasa disebut API, kita akan terkena sekitar 2,5%. Sedangkan ketika kita impor tanpa menggunakan API itu akan lebih besar lagi, yaitu 7,5%. Dan ketika ada pembelian dari instansi pemerintah, kita akan dikenai pajak 1,5%. Nah, sedangkan untuk PPh pasal 23 kita hanya mengenal 2 tarif pajak saja. Yang pertama itu untuk dividen, royalti ataupun bonus itu terkena 15%. Sedangkan untuk yang kedua kita akan dikenai pajak ketika melakukan ataupun mendapatkan pendapatan dari sewa menyewa atas hak tanah kita ataupun suatu bangunan yang kita miliki, itu terkena 2% saja. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maka daripada itu video ini kami selesaikan. Terima kasih.